Tadi nggak dicek ya kalau untuk tes bebas COVID-nya? Belum. Nggak dicek, jadi asalkan ada surat jalan langsung bisa jalan ya? Helmnya mana? Ya. Saya tadinya rencana nggak pulang karena kan libur aja kan dari kemarin. Kalau niat pulang mah ya dari kemarin. Oh, jadi karena dadakan itu ya? Iya, jadi nggak dadakan. sempet Kalau ngurus surat SIKM? Maaf ya, bebas kalau COVID. saya mau niat pulang dari kemarin karena libur perusahaan juga dari kemarin gitu. Cuman kan karena ini urgent meninggal dunia, kita juga kalau meninggal dunia nggak bakal dipermainkan apa bohong Iya. gitu kan. Sebelum kami juga turut berduka cita ya. Kami terima ayah kami dalam kondisi sudah di peti dan sudah diurus, kemudian kami hanya bisa mensolati tapi itu pun di luar peti. Jadi tidak bisa melihat wajah ayah lagi pada saat itu. Halo para pencari fakta, kembali lagi bersama saya Gina Vita dan menyaksikan Fakta on the Move. Nah, episode fakta kali ini mengangkat tema soal lebaran di tengah pandemi COVID-19. Ini sudah tahun kedua seluruh umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Tentu ada suasana yang berbeda dibandingkan dengan sebelum pandemi. Kalau di tengah pandemi seperti saat ini, tentu tradisi yang biasa atau banyak sekali orang lakukan ketika Hari Raya Idul Fitri misalnya mudik, ini harus dilarang, harus dibatasi karena mengingat pandemi COVID-19 ini kemudian menjadikan mobilitas masyarakat harus dibatasi. Tapi di tengah larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah, siasat demi siasat masih dilakukan oleh para pemudik untuk tetap nekat pulang ke kampung halaman. Bahkan kami tim Liputan Fakta ketika berada di lokasi, tepatnya di perbatasan Karawang dan juga Bekasi di Kedung Waringin, yang ini juga menjadi lokasi yang sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu, ada penyekatan yang jebol. Ada beberapa hal cerita dari pemudik yang misalnya kami temui, ada yang kemudian memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dengan alasan menikah, tapi tidak membawa surat bebas COVID-19. Kemudian juga ada kedua yang kami temui, ada agenda dari pemudik yaitu misalnya keluarganya yang kemudian meninggal dunia. Nah, hal-hal inilah yang kemudian kami temui di lapangan. Berikut liputannya pemirsa untuk Anda. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Robi, Pak Radit, ini mau dari mana ke mana? mau Cirebon, Mau ke Cirebon mudik? enggak, mau Pulang kampung? Pak, bawa surat-surat gak? Ada SIKM? ini mau panggilan dengan KUA, Kenapa? panggilan KUA. Iya, bawa SIKM nggak? Nggak bawa, tapi sudah tahu kalau harus bawa SIKM. Nah, biar. Ini bawa ini apa? Panggilan surat KUA. Ah, coba lihat. Ada surat-suratnya. Oh, suratnya ya, Pak. Ya. Apa yang mau nikah, Pak? Ada. Hah? Ada. Oh, Bapak ada panggilan dari KUA. Daerah mana, Pak? Cirebon. Cirebon. Bapak mau nikah berdua apa gimana? Ya, ada saya. Oh, ada. Hati-hati, Pak ya. Jadi Pak ya, udah sampai rasa hitam. Masih Pak. Hati ya. Adanya tidur kasihan itu. Adanya tidur di depan. Iya, Pak. Iya. Ini tadi barusan ada pemudik yang berhasil lolos dari pemeriksaan karena membawa surat jalan, pemirsa. Kita akan coba berbincang ya. Oke, Pak. Ini dengan siapa Pak mudiknya, Pak? Adik saya. Ade. Jadi yang mau menikah siapa? Bapak. Bapak. Oke. Tanggal berapa? Tanggal 23 panggilan dari KUA-nya tanggal 17. Oh, jadi harus balik ya? Balik kemana Pak? Cirebon. Ke Cirebon. Ini sudah membawa surat jalan tadi ya? Oke. Ke Cirebon itu asal siapa Pak? Oh, asal Bapak. Istrinya itu calon juga orang Cirebon. Oh, jadi harus balik ke Cirebon ya Pak ya? Oke. Ada keterangan untuk menikah ya Pak ya? 17 Mei 2021 pukul 8 sampai dengan selesai. Oke. Tapi Bapak bawa surat jalan ini sudah tes kesehatan belum? Udah. Sudah. Kapan Pak?
Ya waktu itu tuh cuman tes kesehatan doang, nggak dapat surat-suratnya. Oke, kapan itu Pak? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Dan hari ini berangkatnya. Tadi nggak dicek ya kalau untuk tes bebas COVID-nya? Belum sih. Nggak dicek. Jadi asalkan ada surat jalan langsung bisa jalan ya. Oh, oke, terima kasih Pak. Nanti balik lagi. Ya, maskernya diambil dulu, nanti balik lagi. Tapi ke bawah, Pak. Iya, pakai masker, nanti baru balik lagi. Ya, ambil kanan, tahan dulu, tahan dulu, ambil kanan. Ayo ambil kanan. Nih, helmnya mana? Iya. Baru meninggal tadi kan, dikabarin jam 8. Iya. Iya. Jam 8. Terus kan, jadi katanya jenazahnya masih ada di rumah. Oh, Nah, pas- sekarang video call mau bikin ini- bukti jenazahnya mana. Nah ini diterangin Pak. Ya. Ini katanya karena dikebumikan karena besok kan hari raya, Ya. jadi pada sibuk keluarga. Berarti pada udah apa. dikebumikan dong. Jadi sekarang dikebumikan tadi malam. Berarti udah Kebumikan. kalau udah ntar aja itu mah tinggal nyaut doang kan. Soalnya nggak bisa Pak aturannya juga. Iya. Tadi bilangnya masih ada di rumah. Ya kan Soalnya pas- seharusnya Bapak kalau memang udah dikebumikan Bapak udah tahu kabarnya. Tapi Bapak bilang masih ada di rumah. Makanya kita suruh video call. Perjalanan dari sono ke sini aja udah lama Pak saya. Dari Tangerang. Dari jam 10 tadi loh Bang. Perjalanan itu masih di rumah. Masa ketemu? Sekarang baru selesai Bapak. Nggak bisa Pak. Emang udah aturannya nggak bisa. Ini Bapak dari mana Pak? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Dari Tangerang. Mau kemana? Mau ke Kuningan. Mau ke Kuningan. Saya tadinya rencana nggak pulang karena kan libur aja kan dari kemarin. Kalau niat pulang mah ya dari kemarin. Oh. Cuman Jadi karena ini urgent ya kita mau gimana lagi? jadi ada apa Pak? Siapa yang meninggal ini Keluarga Pak? yang meninggal. Ha-ha. Pade meninggal. Baru tadi pas mau buka. Jam berapa tuh berarti? Pas mau buka mau maghrib lah. Sekitar setengah jam Ah. 6-an gitu ya? Iya karena kan ini kan jantung jadi dadakan. Nah kita pulang langsung buru-buru pulang. Kita nggak tahu udah dikebumikan, nggak tahu, belum ada kabar. Nah baru ini suruh video call katanya udah dikebumikan karena besok kan hari raya. Nah besok kan hari raya. Ini juga ada foto-fotonya Ada ya? fotonya, kita udah tunjukin juga fotonya. Oke. Ini jenazahnya nih tanggal pengirimannya ada. Jadi karena dadakan itu ya, Iya, jadi nggak dadakan. sempet Kalau- ngurus surat SIKM. Maaf ya, gitu. kalau saya mau niat pulang dari kemarin karena libur perusahaan juga dari kemarin gitu. Cuman kan karena ini urgent meninggal dunia, kita juga kalau meninggal dunia nggak bakal dipermainkan apa bohong Iya. gitu kan. Sebelum kami juga turut berduka cita ya. Iya. Mas ya dengan Mas siapa maaf? Dadan. Mas Dadan. Jadi ini tadi Mas Dadan sempat kesini dan sekarang diputar balik ya? Iya. Terus langkah selanjutnya apa Mas? Ya langkah selanjutnya kalau sumpahnya nggak diizinin ya mau diapain lagi, ini kan peraturan kita. Tapi maksud kita tuh minta tolong untuk diizinkan gitu. Kalau sumpahnya akhirnya nggak diizinin ya kita mau nggak mau. Ya Berarti kan? ini langsung balik lagi Mas? Ya balik lagi. Kalau sumpah maksudnya kita tuh berusaha untuk minta izin dengan bukti-bukti ini gitu. Dengan bukti-bukti ini tolong ini kan bukan bohongan, bukan rekayasa, bukan karena ini mudik, ya kan? Kita juga tahu ini dilarang, kita udah tahu dari kemarin-kemarin, cuman kan ini urgent gitu. Ya maksudnya minta tolong gitu maksudnya. Oke. Nah, para pencari fakta, ini kan di tengah larangan mudik, tapi kita masih temukan ya fakta di lapangan. Banyak sekali masyarakat yang memutuskan untuk tetap nekat mudik ke kampung halaman di tengah pandemi COVID-19. Saya sempat berbincang dengan beberapa pemudik yang tetap nekat untuk mudik, mengatakan bahwa pulang kampung ini kan merupakan tradisi di Hari Raya Idul Fitri. Kalau tidak silaturahmi secara langsung, bisa mengurangi esensi atau makna dari Hari Raya Idul Fitri. Nah, tapi kemarin saya sempat berbincang nih
dengan Ustadz Khalid Basalamah mengenai sebetulnya gimana sih memaknai Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Berikut wawancaranya untuk Anda. Banyak di luar sana kita temui, Ustadz, bahwa masyarakat ini kemudian tetap memutuskan untuk mudik, pulang ke kampung halaman dengan alasan yang beragam. Misalnya, kalau tidak silaturahmi secara langsung, kurang afdol untuk memaknai Hari Raya Idul Fitri. Kalau Ustadz menanggapinya seperti apa? Allah sudah berfirman, bagi setiap muslim harus paham tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemerintah setempat kalian. Peraturan pemerintah sudah jelas. Larangan mudik pun bukan melarang silaturahim. Bukan juga membatasi setiap muslim untuk bertemu dengan kerabatnya. Tetapi memang keadaan yang tidak memungkinkan. Dan ini betul-betul harus ditanamkan dalam hati setiap orang di antara kita kalau ini ada maslahatnya. Maslahat buat diri kita dan maslahat buat orang-orang di sekitar kita, termasuk kerabat yang didatangin. Oleh karena itu peraturan pemerintah sudah diterapkan, harus ada batas dan tidak boleh mudik. Dan ini silaturahim sebenarnya kan bukan hanya pada saat Idul Fitri. Kita kan silaturahim selama kita hidup, kita akan terus silaturahim. Maka waktu masih banyak. Cuma di masa sekarang, apalagi kalau mudik rame-rame, mungkin akan terjadi kepadatan, akhirnya lebih mudah menular COVID ini. Dan akhirnya mudaratnya lebih besar kepada masyarakat dan juga negara. Kita juga ingin tahu cerita dari Ustadz, kan ini tidak mudik. Sebelumnya di tahun 2020 tentu ada kabar duga juga datang dari ayahanda Ustadz Khalid. Ya. Itu karena COVID-19, betul ya Ustadz? Betul, ya? betul. Bisa diceritakan seperti apa itu Ustadz? Alhamdulillah kami selalu bersyukur kepada Allah atas sebuah takdirnya. Dan memang ayahanda meninggal karena COVID-19. Dan Alhamdulillah pada saat itu saya mengingatkan keluarga dan juga orang-orang di sekitar saya. Dan Alhamdulillah cuplikan itu ternyata menyebar juga sih secara nasional agar mengikuti protokol yang ada. Sampai kami tidak mengurus jenazah beliau, rahimahullah, tidak memandikan. Biasanya hampir seluruh kerabat yang meninggal dari kalangan laki-laki saya mengurus jenazahnya, mandinya, kafani, segala macam. Karena mereka menganggap mungkin tanda kutip saya lebih paham dari kerabat yang lainnya. Tapi kali ini tidak bisa sama sekali. Kami terima ayah kami dalam kondisi sudah di peti dan sudah diurus. Kemudian kami hanya bisa mensolati, tapi itu pun di luar peti. Jadi tidak bisa melihat wajah ayah lagi pada saat itu. Saya mungkin cuma masuk sekali saja di ruangan pada saat itu dengan menggunakan APD lengkap. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian kami diberitakan beliau meninggal. Lalu kami sholatin dan kami mengantar. Dan itu pun hanya sampai ke pagar pemakaman saja. Kami tidak bisa masuk sampai ke dalam. Dan Alhamdulillah saya sudah bisa memberikan pengertian kepada para keluarga, terutama orang-orang terdekat, adik-adik dan kakak saya terutama saya, dan mereka bisa mengerti. Dan Alhamdulillah dengan itu juga ternyata menjadi sebuah edukasi tambahan kepada masyarakat yang mungkin bisa menjangkau apa yang kami sampaikan. Kalau kita melihat juga situasi pandemi tentu berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Ustadz. Apa hikmah yang umat muslim tentunya bisa ambil dari situasi yang berbeda ini? Banyak sekali. Yang pertama itu adanya kekuasaan Sang Pencipta Allah. Allah Maha Kuasa, bisa melakukan apa saja. Dan Allah mendatangkan cukup satu virus atau seperti ini ya, virus yang sangat baru dan tidak nampak secara kasat mata bisa membuat satu dunia pandemi. Ini menunjukkan pasti ada kuasa Sang Pencipta dan ini tidak bisa dihindari. Sebagaimana juga kematian terjadi, sebagaimana juga kelahiran dan segala macam fenomena alam, pergantian siang malam, ada tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta Allah. Dan ini penting dalam kehidupan setiap muslim karena memang mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Mungkin kesepakatan secara internasional antara negara-negara dalam menerapkan protokol dan berbagi ilmu tentang pengalaman dan seterusnya. Dan ini tidak asing karena dalam Islam bahkan seperti contoh haji sempat ditutup pada tahun lalu kecuali orang lokal. Mungkin tahun ini pun Allahu alam tidak tahu. Tetapi sempat masjid ditutup, Jumat ditiadakan segala macam. Ini bukan baru dalam Islam. Dan yang luar biasa bagi setiap muslim itu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang berada di wilayahnya dan terkena wabah ini, kemudian dia bersabar, maka dia akan, dan kemudian dia meninggal, dia akan mendapatkan pahala syahid. Tapi Ibnu Hajar mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan pahala syahid ini akan diberikan kepada siapapun yang terkena wabah di wilayahnya walaupun dia tidak meninggal. Kalau kita melihat sekarang ini momen Hari Raya Idul Fitri, bicara soal musibah tidak hanya pandemi COVID-19, tapi juga ada saudara-saudara kita di luar sana yang saat ini juga tengah menghadapi cobaan lain selain pandemi COVID-19 seperti kebakaran yang terjadi di Penjaringan Jakarta Utara.
Apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada saudara-saudara kita di sana? Semua musibah pasti ada sebab. Ya. Jadi kita bisa bedakan mana musibah, mana bencana. Kalau musibah lebih kepada individual, kayak orang kena penyakit, individual, mungkin bangkrut usaha segala macam. Kalau bencana ini merata, hampir semuanya kena. Nah, kalau musibah yang sifatnya individual, itu memang bisa terjadi kalau dia orang beriman, maka jadi pembersihan dosa dia. Dan itu pasti Allah akan uji. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Kami pasti akan menguji kalian, kata Allah. Itu diuji dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, dan juga kurangnya hasil panen. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada seperti itu, dan tidak mungkin kita luput. Siapa di antara kita tidak pernah sakit flu, demam, keselio, ditipu orang, digunjing. Itu semua hal yang rutin terjadi. Tapi tujuannya kalau orang beriman untuk membersihkan dosa dia dan meninggikan derajat. Dan juga dia ambil pelajaran dari situ. Allah menyebutkan dalam surah Hud, itu ayat 117 ingat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Tuhanmu, hai Muhammad, tidak akan pernah membinasakan satu negeri. Gak mungkin datang bencana, tsunami, banjir, longsor, segala macam, sementara mereka berbuat kebaikan. Berarti ada masalah di situ. Harusnya dijadikan sebagai muhasabah. Tapi itu pun adalah bentuk kasih sayang Allah. Mungkin kebakaran juga yang terjadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal apa yang harus dijadikan sebagai bahan muhasabah? Tentu tanpa menyalahkan siapapun individu yang tertimpa musibah itu. Tapi kita lihat sisi gambaran agama secara teori, ini ada hal yang harus dijadikan bahan muhasabah. Dan tidak ada yang mustahil Allah bisa mengembalikan semua yang sudah terbakar itu. Dan semua yang hilang itu kalau mereka kembali kepada Allah. Nah, itu tadi pemirsa fakta-fakta yang kami temukan di lapangan dalam tema ataupun episode fakta kali ini, yaitu Lebaran di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Fakta on the Move. Salam para pencari fakta.